Sanggahan ilmiah terhadap pernyataan Gus Ahmad Fahru Rozi, antara Gus Fuad Pleret, Habib Idrus Al-Jufri, dan bahaya kultus klan Ba'alwi. Pernyataan Gus Ahmad Fahru Rozi dalam berita1.com, yang meminta semua pihak agar tidak saling menyerang terkait kritik Gus Fuad Pleret terhadap Habib Idrus Al-Jufri, memang terdengar damai. Namun, pernyataan tersebut justru terkesan mereduksi substansi ilmiah dan teologis yang sedang diangkat. Seruan damai tanpa menyentuh akar permasalahan berpotensi menjadi alat untuk menutup-nutupi kebenaran. 1. Tafsir teologis, bukan ujaran kebencian. Gus Fuad secara eksplisit menjelaskan bahwa penyebutan monyet terhadap Idrus Al-Jufri bukanlah hinaan personal, melainkan rujukan simbolik dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 65, yang menyebutkan kaum pelanggar perjanjian Allah sebagai kera yang hina. Ini adalah bentuk simbolisasi kehinaan spiritual akibat penyimpangan akidah dan pengkhianatan terhadap kebenaran. 2. Korelasi genetik dan asal-usul klan Ba'alwi. Menurut kajian yang dirujuk para ilmuwan ahli genetika seperti Dr. Michael Hammer dan Dr. Sugeng Sugiarto, ada indikasi kuat bahwa klan Ba'alwi bukan berasal dari jalur Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim, melainkan dari jalur Yahudi Askenazi. Hal ini diperkuat oleh penelitian genetika lain seperti Dr. Eran L. Haik, Johns Hopkins University. Tim Nature Communication, 2014. Prof. Harry Ostrer, NYU. Mereka menyimpulkan bahwa Yahudi Askenazi berasal dari konversi massal dan kawin campur, bukan dari terah kenabian murni. Kiai Haji Jafar Sodik dari Madura juga menunjukkan bahwa Ubaidillah, tokoh sentral dalam nasab Ba'alwi, bukan putra Ahmad bin Isa al-Muhajir, melainkan berasal dari cabang Fatimiyah yang menyimpang dan bersentuhan dengan identitas Yahudi. 3. Relevansi simbol, kera, jika nasab tidak sah. Jika Idrus bin Salim Al-Jufri memang berasal dari klan Ba'alwi yang tidak memiliki nasab ke Nabi Muhammad, maka penyebutan monyet oleh Gus Fuad merupakan pernyataan teologis berdasarkan Al-Quran, bukan ujaran kebencian. Ia menggambarkan degradasi spiritual akibat pemalsuan nasab dan manipulasi akidah. 4. Kewajiban membuktikan ada pada klan Ba'alwi. Kritik seperti yang disampaikan Gus Fuad sah secara ilmiah dan agama. Jika klan Ba'alwi menolak, maka mereka wajib membuktikan bahwa nasab mereka valid secara historis. Dokumen nasab autentik dan tersambung. Tes Y-DNA menunjukkan haplogrup J1, bukan G seperti yang ditemukan pada mayoritas klaim Ba'alwi. Tanpa itu, maka publik berhak mempertanyakan klaim mereka. 5. Musyawarah tak bermakna tanpa kejujuran. Ajakan Gus Fahrur untuk bermusyawarah akan hampa jika tidak dilandasi dengan kejujuran ilmiah. Musyawarah yang menutup-nutupi kebohongan sejarah hanya akan memperpanjang kesesatan umat. Kemana tulisanmu, wahai Dr. Fahru Rozi? Adalah ironi ketika Dr. Ahmad Fahru Rozi dengan begitu aktif mengkritik Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyuarakan fakta sejarah dan genetika tentang pemalsuan nasab, namun justru diam seribu bahasa saat ajaran-ajaran khurafat dan sesat muncul dari lisan para Habib Ba'alwi. Pertanyaan untukmu, Dr. Fahru Rozi, di mana engkau ketika Habib Rizik Syihab menyerukan perang saudara dan menghina Gus Dur dengan sebutan, buta mata, buta hati? Kenapa engkau bungkam saat Kiai Haji Ma'ruf Amin dihina oleh seorang Habib dengan makian keji? Mengapa engkau tidak menulis tentang ajaran-ajaran sesat berikut ini yang beredar luas dan dikultuskan oleh sebagian umat? Contoh ajaran sesat dari klan Ba'alwi. Habib bisa memadamkan api neraka oleh Ali Jindan. Malaikat maut bisa diusir dari kubur Habib oleh Bahar Smith. Habib bisa miraj 70 kali dalam semalam oleh Rayhan Al-Qadri. Surat sakti Habib bisa loloskan dari hisab oleh Ali Jindan. Malaikat libur mencatat dosa saat Habib lahir oleh Hasan Muhdor. Cinta Habib bisa bebas dari siksa oleh Ali Jindan. Habib bisa turunkan hujan susu oleh Idrus Al-Idrus. Allah minta izin ke kutub Habib sebelum turunkan azab oleh Mutohar. Mengklaim tokoh bangsa seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Patimura sebagai Habib Ba'alwi. Mengklaim bendera merah putih rancangan Habib. Menganggap Habib tetap suci meski bermaksiat. Siapapun yang tidak percaya Habib dianggap kafir. Dan masih banyak lainnya. Bukti, rekaman ceramah mereka tersedia. Mengapa semua itu tidak mendapat perhatianmu, wahai Dr. Fahru Rozi? Apakah engkau hanya berani ketika lawanmu adalah orang-orang yang membongkar klaim palsu para Habib? Apakah integritas ilmiah dan akidahmu selektif? Tergantung siapa yang sedang engkau hadapi. Gus Fuad Pleret berbicara atas dasar tafsir Al-Quran, sejarah, dan genetika.
Ia tidak menyebar kebencian, tetapi menyuarakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Justru engkau, Dr. Fahru Rozi, yang perlu merenung, apakah engkau masih berdiri di atas amar ma'ruf nahi munkar, atau sudah terjebak dalam politik keumatan yang semu. Umat berhak tahu siapa yang benar-benar keturunan Nabi dan siapa yang sekadar mengaku-ngaku. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah, 8.